Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu GKI Guntur. Minggu yang lalu kita baru saja ketemu melalui Zoom. Senang ya anak-anak? Anak-anak bisa melihat wajah teman-teman, bisa melihat wajah para guru. Nah, sekarang kita kembali lagi di Sekolah Minggu melalui YouTube GKI Guntur. Anak-anak tetap semangat ya, kita tetap bersyukur. Walaupun kita melalui online, tapi kita tetap masih boleh sekolah minggu. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memujikan sebuah lagu. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Anak-anak sekarang masih di rumah. Ibu Iren juga masih di rumah. Dan kita belum bisa ibadah di gereja seperti dulu. Tapi kita tetap boleh bersuka cita. Karena walaupun sekolah minggunya dari rumah, ibadahnya dari rumah, tetapi Tuhan Yesus ada bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus ada di rumah anak-anak semua. Di rumah Ibu Iren dan juga di rumah anak-anak semua. Nah, kita pujikan lagunya ya. Kita mau pujikan lagu Yesus di dalam rumahku. Anak-anak boleh berdiri semua ya. Kita mau pujikan lagu ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, anak-anak, kita mau bersyukur ya. Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus ada di dalam hati Ibu Iren, ada di dalam hati anak-anak semua. Yuk, anak-anak boleh duduk. Kita mau berdoa dulu untuk melanjutkan ibadah ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh memulai sekolah minggu. Kami mau ngucap syukur Tuhan kalau kami tetap boleh bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun mungkin kami belum bisa bertemu di gereja. Tetapi kami tetap mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga mau belajar firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu ini melalui YouTube GKI Guntur. Tetapi tidak sama seperti saat anak-anak menonton film. Karena ini sama dengan ibadah, seperti saat anak-anak kebaktian di gereja. Jadi anak-anak, yuk kita mau memberikan yang terbaik. Saat puji-pujian, saat Ibu Iren ajak, yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan, ikut gerakannya. Kita tetap semangat dan kita tetap bersuka cita. Saat nanti mendengarkan firman Tuhan, kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di ibadah ini kita mau menghormati Tuhan. Jadi di ibadah ini nggak sambil makan, nggak sambil tidur-tiduran. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Anak-anak, minggu yang lalu di Sumpa kita sudah bermain games bersama. Dan minggu sebelumnya lagi kita sudah merayakan bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan Yesus memberikan apa anak-anak? Anak-anak masih ingat? Ya betul,
Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita semua untuk menolong kita semua supaya kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mau ingat lagi ya, kita mau nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Anak-anak boleh berdiri lagi ya, kita pakai gerakannya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Anak-anak, Roh Kudus ada di dalam hati anak-anak semua. Roh Kudus akan menolong anak-anak untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa saja ya contohnya? Contohnya, anak-anak bisa memiliki apa ini? Anak-anak bisa memiliki kasih, sayang sama papa sama mama, sayang sama adik, sayang sama kakak. Apalagi ya? Apa ini? Ya, sukacita. Anak-anak bukannya cemberut, tapi bersukacita. Dengan anak-anak bersukacita, anak-anak juga menjadi saksi buat Tuhan, membagi sukacita buat papa mama, buat semua orang di rumah. Apalagi anak-anak punya damai sejahtera. Anak-anak menjadi anak-anak yang sabar. Nah, itu semua adalah buah dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membantu anak-anak untuk bisa melakukan semua itu. Apa saja ya? Yuk kita ingat lagi ya lagu yang kita sudah pelajari minggu lalu di Sumpah Kasih Sukacita. Kita mau pujikan sama-sama dan ikuti gerakannya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ini yang menjadi doa kita semua ya anak-anak. Hidup kita setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Ibu Ria mau berbicara apa ya? Mau mengingatkan apa ya firman Tuhan hari ini buat anak-anak? Nah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga kita. Kita mau mendengarkan. Sebelumnya, kita mau minta tolong kepada Roh Kudus supaya saat Ibu Ria menyampaikan firman, anak-anak bisa mengerti. Kita mau memujikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang baik dan taat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak masih ingat cerita firman Tuhan minggu kemarin? Ya, minggu kemarin cerita firman Tuhan tentang hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Pada saat itu Roh Kudus turun ke atas kepala murid-murid. Mari kita dengarkan ceritanya. Stories of the Bible. God sends the Holy Spirit. Anak-anak masih ingat kan?
ini adalah para rasul. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga, para rasul berkumpul bersama-sama dan menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berpesan agar para rasul tetap berkumpul dan berdoa. Kemudian pada saat mereka berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada Petrus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan keberanian kepada para rasul untuk bersaksi. Luar biasa ya. Pada suatu hari, Bapak Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Di sana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Tiap hari, Bapak ini duduk di pintu gerbang bait Allah, namanya Gerbang Indah, untuk meminta-minta. Nah, saat Bapak ini melihat Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, ia hendak meminta sedekah. Tapi Bapak Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu tiba-tiba Bapak ini bisa berdiri. Tiba-tiba kuatlah kakinya Bapak ini. Ia melompat, berdiri, berjalan dan memuji Allah. Dia berkata, "Puji Tuhan." Wah, semua orang melihatnya dan mereka kaget. Mereka takjub melihat mujizat yang telah terjadi dan Bapak ini bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu orang-orang ini mengikuti Bapak Petrus dan Yohanes dan mereka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang untuk menebus dosa kita semua. Wow, luar biasa ya anak-anak. Nah anak-anak, kisah tentang Bapak Petrus dan Yohanes tadi ada lagunya loh. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Nah, itulah dia kisah tentang murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melakukan mujizat. Bahkan orang yang lumpuh sejak lahir bisa sembuh. Mengapa bisa seperti itu ya? Karena ada Roh Kudus yang memampukan Bapak Petrus dan Yohanes untuk melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dalam kehidupan anak-anak ada Roh Kudus juga loh. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan semua hal yang baik, mengingatkan kita akan kesalahan kita, dan membantu kita supaya hidup kita selalu memuliakan Tuhan.
Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan anak-anak ya. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Ayo anak-anak, kita belajar dari Bapak Petrus dan Bapak Yohanes untuk selalu mengandalkan kuasa dan kekuatan dari Tuhan Yesus dan selalu percaya kepadanya. Kita bisa memulai dari lingkungan sekitar kita. Misalnya saja, kita bisa menghibur kakak atau adik yang sedang sedih. Atau kita bisa menolong mama papa atau oma opa. Anak-anak bisa ya, tetap bersemangat, jadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Bapak Petrus dan Yohanes untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, dan kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu jadi anak-anak yang baik. Kami mau mengandalkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bisa menyembuhkan orang lumpuh bukan karena Bapak Petrus dan Bapak Yohanes hebat. Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bisa menolong dan menyembuhkan orang lumpuh itu karena kuasa yang dimiliki oleh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Kuasanya dari mana? Kuasanya adalah kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong sehingga Bapak Petrus dan Bapak Yohanes bisa memiliki kasih, mau menolong supaya orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Dan anak-anak pun juga sama loh, diberi kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi anak-anak ingat ya, saat anak-anak di rumah, pengen semaunya sendiri saat diingetin sama mama atau diingetin sama papa. Mama kok gitu sih, aku kan lagi mau main, masa sekarang disuruh belajar, suruh ngerjain tugas. Kita pengennya nggak taat, tapi kita ingat bahwa Roh Kudus membantu anak-anak untuk jadi anak-anak yang taat, untuk tetap melakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saat anak-anak mungkin diingatkan oleh papa sama mama, atau mungkin sama opa oma di rumah, atau sama mbak di rumah, ayo sudah waktunya mandi, kitanya malah marah-marah. Tapi saat kita mau marah-marah, kita ingat, oh iya, Roh Kudus tolong supaya aku jadi anak Tuhan yang manis, yang gak suka marah-marah. Nah, supaya ingat firman Tuhan hari ini, kita mau pujikan lagunya ya. Kita semua adalah anak-anak pemenang karena ada Tuhan Yesus yang menolong anak-anak melalui Roh Kudus. Kita pujikan lagu Pemenang. Anak-anak boleh berdiri ya. Kita pakai gerakan, ikutin gerakan Bu Irin ya. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari kemalasan,
menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau. Ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa. Menang bersama Yesus. Aku mau jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku mau jadi pemenang, menang dari dosa-dosa. Aku bisa jadi pemenang, jadi pemenang, jadi pemenang. Aku bisa jadi pemenang karena Yesus menolongku. Menang dari apa aja ya? Menang dari kemalasan, menang dari marah-marah, menang dari tidak taat. Itu yang Tuhan suka. Ya, aku mau. Ku mau taat firman Tuhan. Ya, aku bisa. Menang bersama Yesus. Anak-anak adalah orang-orang yang menang karena anak-anak sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, kita mau ingat lagi ya. Tadi Bu Ria sudah ngasih tahu ayat hafalannya, tapi kita mau ingat sama-sama sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, anak-anak, yuk, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita buat Tuhan. Anak-anak siapa yang di rumah mengumpulkan persembahannya di celengan? Boleh diambil ya celengannya. Anak-anak boleh masukkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Atau anak-anak juga boleh titip ke papa mama. Cara titipnya gimana ya? Anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti saat papa sama mama pergi, papa sama mama bisa mengumpulkannya di gereja. Atau anak-anak juga bisa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan. Kirimnya kemana? Kirimkan ke yang ada di layar ini ya. Anak-anak, sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita akan selesai. Kita mau tutup dulu di dalam doa. Anak-anak boleh duduk. Yuk anak-anak kita berikan sikap yang baik. Kita menghormati Tuhan. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami semua tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menemani kami, ada Roh Kudus yang selalu menolong kami. Sehingga apapun yang kami lakukan adalah hal-hal yang baik. Yang kami lakukan adalah yang menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa anak-anak sekolah minggu GKI Guntur adalah anak-anak yang manis. Bukan karena kehebatan kami. Kami semua bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, karena di dalam diri kami semua ada Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan,
kami saat ini mau berdoa supaya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak, memberi anak-anak kesehatan, kepada juga papa mama. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Biarlah Tuhan di tengah pandemi ini kami tetap boleh mengucap syukur dan kami tetap boleh percaya bahwa di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama kami untuk menolong kami melalui ini semua. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami minggu depan untuk beribadah sekolah minggu. Berkati juga anak-anak dengan tugas-tugasnya di sekolah. Tuhan juga yang memberikan hikmat akal budi, sehingga anak-anak boleh mengerjakan tugasnya semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa kami. Semua yang percaya katakan amin. Nah anak-anak, untuk menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan sama-sama ya lagu Makin Hari Makin Berkenan. Makin berkenan apa? Makin menyenangkan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GKI Guntur setiap hari makin taat, setiap hari makin punya kasih, makin suka menolong papa mama. Nah, yuk kita nyanyikan lagunya ya. Makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Makin besar, oh semakin berkenan. Dari bawah ya, makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, makin besar, oh semakin berkenan. Makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, makin besar, oh semakin berkenan. Anak-anak, selamat menjadi saksinya Tuhan yang makin besar. Anak-anak semakin besar, semakin menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak-anak, minggu yang lalu anak-anak saat di Zoom ada games, dan ini dia pemenangnya. Untuk anak-anak yang sudah menang, menjawab dengan betul dan menjawab dengan cepat, selamat ya. Buat yang belum menang, jangan sedih, jangan patah semangat. Anak-anak tetap semangat. Nantikan nanti di games-games selanjutnya, ya.